Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku seni dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangsa sampai Pulau Rote. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran rezeki, dan diberikan keistiqomahan di dalam beribadah dan beramal soleh. Sahabat, ini sebelum saya bacakan tabayun Rois Am PBNU. Katanya Roisam ini menempatkan pemberhentian Ketua Umum dalam koridor konstitusi Jamiah. Sebelum saya bacakan, mari kita minum kopi pahit kita dulu, karena hidup kita telah manis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 dan dikuatkan dalam keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini misalnya dengan menyederhanakannya sebagai pemberhentian oleh Rois Am berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius, bahkan tuduhan melampaui kewenangan ultravires yang sejatinya tidak tepat bila dilihat secara utuh. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Berkenaan dengan polemik dan kontroversi yang terjadi, dengan ini kami sampaikan tabayun terkait beberapa hal sebagai berikut. Satu, alur dan mekanisme konstitusional pemberhentian Ketua Umum. Sebagai lembaga yang diberi mandat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Dasar NU, Suriah telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses pembinaan dan pengawasan terkait akademik kepemimpinan nasional Nahdlatul Ulama AKNNU dan pengawasan tata kelola keuangan di lingkungan PBNU dengan tahapan sebagai berikut. A. Rapat harian Suriah PBNU pada hari Jumat tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025 Masehi di Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. B. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada hari Selasa tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan 17 Juni 2025 Masehi di lantai 8 gedung PBNU Jakarta. Saran dan pendapat yang menjadi keputusan dalam rapat tersebut diabaikan oleh Ketua Umum dengan memaksakan pelaksanaan AKNNU berjalan sesuai dengan jadwal yang dirancang dan disiapkan oleh Center of Shared Civilization Values CSCV. C. Instruksi Rois Am PBNU nomor 4368-PP.3-A-08-07-99-08-2025 pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan 25 Agustus 2025 perihal pemberhentian penangguhan pelaksanaan AKNNU dan nota kesepakatan PBNU dengan CSCV. D. Surat Pengurus Besar Suriah nomor 4430-PP.A-Romawi 1.01.01.09-09-2025 tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan 8 September 2025 Masehi perihal penyampaian laporan keuangan PBNU. Tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Pertama, hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Surabaya. Kedua, hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang Rois Am PBNU. Dalam pertemuan kedua ini, Kiai Yahya Khalil Stakuf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan oleh Rois Am. F. Rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 25 Jumadil Ula 1447 Hijriah garing bertepatan dengan 20 November 2025 Masehi pukul 17.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat dengan hasil keputusan sebagaimana yang telah diketahui oleh publik. G. Rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 18 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 9 Desember 2025 Masehi pukul 20.30 23.00 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh 118 peserta dari total 214 undangan peserta yang seharusnya, dan dengan suara bulat memutuskan
Satu, menerima dan menyetujui pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana diputuskan dalam rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November 2025. Dan poin 2, menetapkan Dr. dalam kurung HC tutup kurung Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU sampai dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 2026. Poin 2, terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo. Secara pribadi kami selaku Rois Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU. Tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme Jam'iyah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi karena disitulah marwah Jam'iyah Nahdlatul Ulama dijaga. Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, Rais Am PBNU masa khidmat 2015 sampai 2018. Namun dengan mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. Poin 3, kedatangan utusan dari Lirboyo hari Senin hari ini tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kami menerima 2 utusan yang menjadi panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yakni Kiai Haji Muhibbul Aman Ali dan Kiai Haji Athaillah Sholahuddin Anwar. Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU. Karena itu, Suriah PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada mustasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan rapat pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera. Demikian penjelasan tabayun yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Surabaya 1 Rajab 1447 Hijriah bertepatan 22 Desember 2025 Masehi. Kenyataan pahit yang harus kita terima, Rois Am tidak mau menerima hasil musyawarah kubro di Lirboyo ini. Makanya saya ajak minum kopi pahit, walaupun hidup kita telah manis, supaya kita tidak ikut terbawa pahitnya hidupnya Rois Am. Kita dengarkan bersama bahwasannya Rois Am ini telah menjadikan rapat harian Suriah sidang pleno itu alat untuk memakzulkan ketum, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, di mana sebelumnya tabayun di PBNU 2 kali diadakan. Ini menurut versi Rois Am pada hari Kamis 13 November pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat di Surabaya. Dilanjutkan hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 13.00 sampai 14.00 di tempat Rois Am PBNU. Tapi kenyataannya jajaran Suriah yang dihadirkan dari 118 yang hadir pada waktu itu dari total undangan 214 tidak mengetahui agenda sidang pleno tersebut. Nanti kita dengarkan bagaimana jajaran Suriah ini tidak mengetahui agenda yang diadakan oleh Rois Am. Mari kita lihat videonya. 9 Rois Am jajarannya ternyata tidak satu suara. Ini terkait dengan masalah keuangan. Apa yang telah dilakukan ketika sidang harian itu menunjukkan bahwasanya 9 Rois Am tidak satu suara. Anjuran dari jajaran Suriah untuk memanggil ketum dan juga sekjen, tapi tidak dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Rapat di Aston ketika di mana Kiai Haji Miftahul Akhyar ini merekayasa seolah-olah itu adalah rapat harian yang dilakukan oleh jajaran yang dikemas seolah-olah ada satu keputusan yang mutlak dari jajaran Suriah. Ternyata tidak, karena tidak mencapai pada satu suara, yaitu suara bulat, di mana yang diundang itu tidak mengetahui apa agenda rapat tersebut. Inilah yang menyebabkan kita bisa memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sebuah rekayasa dan juga manipulasi, sehingga rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan bulat. Kita seruput dulu kopinya. Ini yang terjadi pada TV Rois Am. Mari kita dengarkan bagaimana Katib Am PBNU ini menelanjangi dan juga jajaran Suriah seolah-olah Rois Am ini tidak memakai selembar penutup pun untuk menutup auratnya. Saya berani bersumpah ini rapat harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan ini tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Dan risalah itu saya nggak tahu loh. Itu yang buat siapa? Kita sampai selesai rapat, tapi itu risalah itu bukan kita tidak termasuk yang disusun. Tapi nyuwun saya akan sampaikan di sini bahwa dalam risalah itu bahwa Kiai Yahya harus mundur dan setelah 3 hari itu tidak mundurkan diri kemudian memutuskan memberhentikan. Ini tidak keputusan rapat Suriah, Pak. Ini perlu kami aturkan. Ini risalah yang beredar di media massa.
Nah itu tidak ada itu. Berarti ini adalah rekayasa dan juga manipulasi yang dilakukan oleh Kaisang. Lanjutkan. Risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Ya, Nah, tidak ada. risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Jadi bukan di risalah itu bukan sesuatu yang dirumuskan bersama-sama di dalam rapat, itu nggak ada. Itu faktanya. Dalam rapat Aston, tidak ada. Coba saya baca, jika dalam 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat, nah ini rapat harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan ini, tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Ini ada Gus Aun, ada Kiai Nurul Yakin, ada Kiai Mu'ad Thohir, ada Gus Nazif, ada Gus Latif juga Ramu. Nah, ini penting kami aturkan, nambahi apa keterangan dari ketum tadi. Ini bahkan yang Mulia Rois Am juga nanti kok sebenarnya waktu di PBNU itu ketum mau ngajak Pak Menteri, tapi oleh Pak Nuh tidak boleh. Oleh Pak Nuh disarankan untuk tidak saja karena yang tanggung jawab di organisasi adalah ketua umum. Jadi Gus Yahya juga sempat menghentikan kepada kami ketika setelah rapat itu, gimana Gus pertemuan empat mata dengan Yang Mulia Rois Am? Seluruh pertanyaan sudah saya jawab. Bagaimana itu yang jadi persoalan sudah dijawab oleh Gus Yahya, lalu ditakut-takuti akan ada TPPU dan imbasnya NU dibubarkan. Ini yang tidak logis. Ini adalah manipulasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh jajaran Rois Am dan pendukung-pendukungnya. Tapi di sini jajarannya ternyata juga tidak dalam satu suara bulat. Mari kita lanjutkan. Dan ya setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau mestinya kan kalau klarifikasi benar kan setelah ada jawaban dari Gus Yahya pasti harus ada tindak lanjut jawab apa keterkaitan. Kalau nanti terbukti ada TPPU maka PBNU dan NU akan dibubarkan. Nah, itu menjadi hantu utama di forum Aston itu, sehingga peserta sidang tercenung bukan main. Belakangan kan saya baru mulai sedikit paham bahwa TPPU menurut teman-teman praktisi hukum yang lain sangat jauh panggang dari api. Ceritakan saja Pak, ceritakan saja. Jadi kita tahu di situ ada manipulasi yang dilakukan oleh Rois Am dan juga pendukung-pendukungnya termasuk Gus Ibu dan juga Muhammad Nuh. Ini yang menjadi permasalahan yang ada di jajaran Rois Am. Berarti sumber permasalahan ini ada di tangan Rois Am. Walikul jarosnya Rois Am yang harus bertanggung jawab. Maka kita harus memahami itu. Jangan sampai NU itu diruntuhkan dari dalam oleh Rois Am. Anomali yang lucu ada di diri Rois Am. Menulis klarifikasi tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mekanisme organisasi tidak dilalui yang sesuai dengan ADART. Kenyataannya jajaran Suriah menyatakan bahwasannya tidak terjadi kesepakatan bulat ketika sidang pleno pada tanggal 9 Desember 2025 kemarin. Dan ini menunjukkan bahwasannya Rois Am itu seorang yang otoriter. Dia bukanlah pemenang ketika Muktamar Lampung, tetapi urutan yang kesekian. Karena atas-atasnya tidak mau menjabat sebagai Rois Am, dia menawarkan diri. Lalu setelah menduduki jabatan Rois Am, berbuat semaunya. Itulah keotoriteran Rois Am. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.